いやいや誘われてない。 Halo cuy, buat para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang keempat. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang keempat. Di episode sebelumnya, Yuzuki diantar Akagami untuk menemui calon tunangannya. Sialnya, di perjalanan motor yang baru saja disewa Akagami kehabisan bensin. Sehingga dengan terpaksa Yuzuki dan Akagami mendobrak pintu mobil box dan meminjam mobil itu untuk menuju lokasi perjodohan di kuil Ryukoku. Dan dari sinilah cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya Akagami dengan kerennya mengendarai mobil box itu. Dengan skill mengemudi yang dimiliki oleh Akagami, akhirnya mereka berdua tepat waktu sampai di lokasi. Hai. Melihat Yuzuki yang tampak begitu cantik, Akagami pun sedikit galau karena ia pikir dirinya tidak akan bisa bertemu dengan Yuzuki lagi. Meski begitu, Akagami mendoakan Yuzuki agar bahagia bersama calonnya nanti. Di tengah kegalauan yang dialaminya, Akagami dikejutkan oleh seorang biarawati yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Diketahui, biarawati ini masih satu kerabat dengan Aoba Yuzuki. Melihat Akagami yang memakai pakaian kerja, biarawati itu pun menyeret Akagami dan memintanya untuk membersihkan halaman kuil. Di sisi lain, Yuzuki disambut hangat oleh calon tunangannya yang bernama Kijo. Di sana, Kijo mempertanyakan alasan Yuzuki yang mau dijodohkan dengan dirinya. Hal itu disebabkan karena Kijo merasa Yuzuki masih terlalu muda untuk menikah. Mendengar hal itu, kemudian Yuzuki memberitahu alasan dirinya yang mau menerima perjodohan tersebut. Yuzuki berkata jujur kepada Kijo tentang tujuan dirinya, yang dimana Yuzuki berkata bahwa ia ingin mempertahankan kuil Mikazuki dan semua orang yang tinggal di kuil tersebut. Akan tetapi, ketika Yuzuki sedang menjelaskan maksud dan tujuannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok yang tak asing di matanya. Ya, sosok yang begitu gagah perkasa yang sedang menyapu halaman kuil siapa lagi kalau bukan Babang Akagami. Akagami yang menyadari bahwa Yuzuki sedang panik karena melihat dirinya, ia pun berencana untuk bersembunyi. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana Akagami dipanggil oleh biarawati untuk menggantikan Mak Comblang yang tidak bisa hadir karena sedang sakit. Sebagai orang yang ditugaskan untuk menggantikan Mak Comblang, Akagami pun mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Kijo. Dan salah satunya, Akagami bertanya kencan seperti apa yang diinginkan oleh Kijo. Mendengar hal itu, Kijo pun menjawab bahwa ia akan mengajaknya menonton film di bioskop. Belum cukup sampai di situ, Akagami bertanya apa yang akan dilakukan Kijo selama liburan. Dengan santainya, Kijo pun menjawab bahwa ia akan pergi ke tempat pemandian air panas. Dan yang terakhir, Akagami bertanya apa yang akan dilakukan Kijo setelah menikah. Sehingga dengan senang hati Kijo menjawab bahwa dirinya ingin memiliki 10 anak. Mendengar hal itu, Akagami pun merasa syok dan langsung pingsan di tempat itu. Hal itu disebabkan karena yang terlintas di pikiran Akagami adalah mandi bareng di pemandian air panas, mempunyai 10 anak, serta nonton film di bioskop. 好きな女性とはどういったデートをされたいですか？一人で行ったりするのですが、もしご一緒映画を見に行きたいですね。映画だと。 Lanjut,
Kijo yang mengetahui bahwa Yujuki tidak memiliki perasaan kepada dirinya, kemudian Kijo pun membatalkan perjodohan tersebut. Akan tetapi, Akagami yang merasa kasihan kepada Yujuki, ia pun memohon kepada Kijo agar mau menerima perjodohan itu. Hingga pada akhirnya, Kijo mau menerima perjodohan itu, tapi hanya sebatas meminjamkan namanya saja untuk mempertahankan kuil Mikazuki. ただし、名前を貸すだけですよ。婚約の話、引き受けましょう。Setelah urusan dengan Kijo selesai, kemudian Yujuki dan Akagami segera bergegas untuk pulang ke kuil Mikazuki. Namun sayangnya, sesampainya di stasiun, mereka berdua hanya bisa terdiam karena kereta terakhir yang akan mereka tumpangi sudah pergi. Meski begitu, Akagami dan Yujuki berusaha menunggu angkutan umum lainnya. Karena sudah terlalu larut malam, tidak ada taksi ataupun bus yang lewat di hadapan mereka berdua, hingga akhirnya Yujuki pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. だから静まれ、我が煩悩。ちょ言っとく。Pada awalnya, Akagami mau menolak untuk menginap di hotel itu. Hal itu disebabkan karena Akagami tidak ingin nafsu duniawinya kumat lagi. Akan tetapi, setelah melihat kaki Yujuki yang terluka karena berjalan terlalu jauh, mau tidak mau pada akhirnya Akagami pun memutuskan untuk menginap di hotel itu bersama Yujuki. 年頃の男女が気軽にラブホしまった。 Sesampainya di kamar hotel, suasana di antara mereka berdua pun terlihat canggung. Sehingga Yujuki yang berusaha mencairkan suasana memperlihatkan buku bergambar kepada Akagami. Melihat buku yang diperlihatkan Yujuki kepadanya, Akagami pun nampak terkejut karena tak menyangka isi dari buku bergambar itu seperti ini, coy. ゆずきさんは場を和ませるためにまさに煩悩を刺激なさる。 Akagami yang merasa khawatir nafsu duniawinya kumat lagi, ia pun langsung mengambilnya dari tangan Yujuki dan langsung membuang buku tersebut. Yujuki yang ingin menonton film kemudian menyuruh Akagami agar segera mandi terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Babang Akagami pun dengan satset langsung meluncur ke kamar mandi. Di sisi lain, terlihat Yujuki sedang asik nonton film. Entah film apa yang ditontonnya, coy. Yang jelas film itu membuat Yujuki terlihat tersipu malu dibuatnya. Lanjut, Akagami yang baru saja selesai mandi merasa aneh ketika melihat sikap Yujuki yang tampak panik. Yang dimana Yujuki langsung mematikan TV setelah menyadari bahwa ada Akagami yang baru saja selesai mandi. Sehingga ketika Yujuki pergi mandi, Akagami yang merasa penasaran dengan sikap Yujuki yang terlihat panik setelah nonton film, kemudian Akagami pun langsung menyalakan TV itu. Namun apa yang terjadi? いやいやいや、こっそり AV を見たくて先に。 Ya, Akagami nampak terkejut setelah mengetahui film yang ditonton oleh Yujuki. Bagaimana tidak, coy, seorang pewaris kuil malah asik nonton film kuda yang sedang membajak sawah. Sehingga hal itu membuat pikiran Babang Akagami pun traveling. 俺は一体どうすれば。ここは男の見せ所だぜ。こっそり AV を見たくて先に風呂を進めたとか。 Demi menahan hawa nafsunya, Akagami memborgol kedua tangan dan kakinya di tembok. Sehingga Yujuki yang melihat Akagami sudah nempel di tembok, ia pun hanya bisa terdiam dibuatnya. Padahal ya cuy, sebenarnya Yujuki juga sudah siap untuk bercocok tanam di tempat itu. Sehingga Yujuki yang merasa kesal karena Akagami tidak peka terhadap perasaannya, Yujuki pun langsung memakaikan penutup mata kepada Akagami dan langsung tidur begitu saja ya cuy. ゆずき、ねえ、ゆずきさん、トイレはどうすれば。ゆずきさん。 Dan alur cerita anime Temple episode yang keempat selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komentarnya ya cuy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.